Yang pertama, ini kita harus patut dudukan ya, bahwa undang-undang ini dia lahir heavy-nya bukan karena kita mau minta uang. Baik, terima kasih pimpinan, Pak Halid dan Bapak Ibu semua, Bapak-bapak sebagai tim ahli ya, pakar hari ini yang memberikan pokok-pokok pandangan baik secara teoretik maupun, pengetahuan empirik ya, dalam pengalaman baik di teknokrasi maupun, dalam berbagai kegiatan-kegiatan lainnya. Setelah mendengarkan paparan dari keempat Bapak ini, Bapak-bapak semua, yang pertama, ini kita harus patut dudukan ya, bahwa undang-undang ini dia lahir heavy-nya bukan karena kita mau minta uang, ini patut kita letakkan dulu. Tetapi stressing dasarnya karena ada satu perbedaan rentang kendali geografis yang berbeda dari wilayah daratan. Sehingga desain hukum yang akan kita siapkan di dalam RUU kepulauan ini, betul-betul dia berbasis spesifikasi ciri geografis kita yang memang berbeda. Itu yang pertama. Karena kalau kita bicara soal, ketimpangan anggaran, setiap daerah punya spesifikasi beda-beda. Ini kita mau keluar dengan spesifikasi khusus berbasis kepulauan yang lautannya lebih besar dari daratan. Nggak bisa mencang sana, mencong sini, kemana-mana. Kita tetap fokus di isu ini. Yang kedua, ini berkaitan dengan, DKK yang dari tadi kita perbincangkan. Karena keempat Bapak kesimpulannya bahwa di dalam undang-undang ini nggak bisa kosong. Kita bicara undang-undang ini karena ada ketimpangan pembangunan, kita bicara kewenangan, kita bicara harus ada duitnya. Maka ketika bicara tentang DKK, tawaran dari, Pak Harsanto adalah Daudak top up, sementara tawaran dari Pak Dr. Mahfud Sidik itu, adalah berbasis capital, investment, capital expenditure ya, untuk investasi maritim, kira-kira seperti itu. Saya mau mulai dengan yang capital, expenditure berbasis maritim. Dalam pengalaman kami di daerah-daerah kepulauan ini Pak, inilah problemnya, capital expenditure yang berbasis maritim. Karena apa? Tata kelola, ruang laut dan maritim, khusus untuk daerah-daerah yang berbasis kepulauan, hitung seluruh WPP yang ada di Indonesia hari ini. Maluku punya 3 WPP, belum lagi, eee, Kepulauan Riau dan seterusnya. Apa yang kita dapat? DBH-nya itu sama persis dan seragam, setara. Daerah yang nggak punya laut sekalipun, mulai dari 1,2 miliar sama untuk semua satu Indonesia Raya ini sampai terakhir mungkin 2,3 M, sama. Sementara kita ini daerah terdampak terhadap eksplorasi maritim dan seterusnya, itu yang pertama. Yang kedua, ini butuh kehati-hatian. Saya menangkap satu semangat yang sangat positif dari Pak Mahfud bahwa butuh lompatan, dinamika ekonomi yang tinggi. Supaya daerah-daerah periferial pinggiran, daerah 3T terluar, terdepan, tertinggal, daerah kepulauan ini bisa cepat pertumbuhan ekonominya tinggi lewat investasi kemaritiman ini. Cuman memang harus hati-hati, Pak, karena biasanya oligarki masuk di sini. Lewat investasi-investasi ekstraksi, proyek-proyek, investasi-investasi besar, baik yang ada di laut, Natuna hari ini yang ada di mana-mana hari ini. Sampai di bibir pantai, Pak. Sampai di bibir pantai wilayah pesisir kita. Semua diambil habis. Tidak ada tertinggal sedikit pun. Jadi kita butuh, mungkin kita akan eksplorasi lagi lebih dalam, lebih clear lagi. Berkaitan dengan DKK ini, formatnya ini mau kita arahkan seperti apa supaya eh, kebijakan DKK yang berbasis capital expenditure maritim dan fishery program ini, dia kemudian tidak meruntuhkan atau dia tidak mengalienasi kebutuhan-kebutuhan yang mendasar, Pak. Hari ini rakyat di perbatasan itu tidak punya dokter, tidak punya obat-obatan, nggak pernah lihat listrik seperti apa dan seterusnya. Jadi pilihan-pilihan ini yang nanti mau akan kita pakai sebagai satu bentuk desain hukum yang akan kita atur di dalam undang-undang ini.
Yang ketiga soal kelembagaan. Saya sangat tertarik dengan keempat Bapak termasuk dari Pak Jimmy ya, berkaitan dengan di mana kita terjunkan sampai di tingkat kecamatan. Dari ketiga Bapak termasuk Pak Prof ya, untuk mengusulkan tadi ada sejumlah, apa namanya, varian-varian. Bisakah kita melakukan semacam co-governance atau tidak? Karena di daerah pulau-pulau terluar, kapan rakyat kecil ada masalah, cari kepala desa di pulau lain. Apalagi sampai camat, sampai bupati, apalagi gubernur, seperti itu. Jadi untuk wilayah-wilayah yang berbasis pulau-pulau terluar yang sangat terisolir, mungkinkah di dalam desain undang-undang ini kita melakukan semacam co-design, co-governance? Misalnya untuk di dalam pengelolaan wilayah pesisir dan, hak ulayat masyarakat adat, kalau di dalam kita yang, aktivis pergerakan, kita selalu menyebutkan adalah, free and prior informed consent. Jadi, bisakah ini kemudian dimasukkan di dalam mekanisme ini? Jadi nggak tunggu sampai gubernur memberi izin, cukup kepala desa masyarakat adat yang ada di situ, sehingga bisa cepat lompatan-lompatan ekonomi untuk keluar dari garis kemiskinan dan masyarakat di wilayah perbatasan, di wilayah daerah kepulauan ini punya bargaining posisi. Buat saya hari ini sebagai masyarakat daerah pulau-pulau, saya dari Maluku, Pak. Yang pertama kita mengangkat harkat dan masyarakat yang ada di wilayah-wilayah ini. Meningkatkan posisi bargaining tawar mereka yang selama ini sudah bukan lemah lagi, hilang, dibuat lenyap dan tidak ada. Tunggu saja, apa namanya, seperti Sinterklas datang bawa kado turun dari langit. Kok ini mereka punya hak hidup sama dengan daerah-daerah yang lain. Jadi ini 3 catatan saya ya, berkaitan dengan percakapan kita hari ini, berkaitan dengan kelembagaan ini mungkin kita atur, selain yang sifatnya normatif turun dari atas sampai di bawah sesuai dengan undang-undang, adakah terobosan kelembagaan, co-governance untuk isu-isu tertentu yang memberikan ruang hidup kepada masyarakat, apa namanya, hukum adat dan seterusnya. Saya kira itu sekian dan terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Bu Ketua. Ini karena sudah lewat 5 menit, ini kita perpanjang sampai jam 17 ya, biar ada waktu dan kesempatan lebih saja. Kita perpanjang ya, sampai jam 17. Oke, dari meja pimpinan mungkin, Saya terima kasih pimpinan, para anggota pansus, para pakar. Saya menggarisbawahi satu hal yang sebetulnya sudah diakumulasi oleh Ibu Ketua tadi. Saya sangat tertarik ini soal skema DKK juga ini penting rasanya untuk kita melakukan pendalaman, khususnya dari Pak Mahfud tadi, karena saya ingin memberikan realitas ini contoh. Di daerah saya itu di Sulawesi Tenggara, ada satu pulau namanya itu Pulau Kabaena. Dan misalnya Pulau Waoni, Pulau Kabaena ini sebetulnya kalau dihitung itu sebetulnya dia masuk kategorisasi pulau-pulau kecil, tetapi itu kawasan hampir separuh dari pulau itu adalah kawasan pertambangan nikel secara khusus ya. Yang sebetulnya kalau dikonversi menjadi sesuatu yang berdampak pada masyarakat itu sebetulnya semuanya bisa tertutupi. Tetapi kan kenyataannya di sana layanan dasar saya tidak terpenuhi. Misalnya soal ambulans laut saya nggak ada. Terus yang kemudian fasilitas jalan, kesehatan, pendidikan itu jauh dari apa yang kita harapkan. Mungkin saya ingin terkhusus ke Pak Prof. Pak Mahfud, mungkin secara lebih teknis apakah memungkinkan misalnya skema tadi kalau Bu Ketua menyampaikan soal investasi berbasis maritim, eh, tentu kan daerah-daerah kepulauan ini kan sebetulnya daerah yang kaya pada sisi potensi laut maupun industri-industri ekstraksi lainnya, termasuk misalnya pertambangan. Di tempat saya tuh di Sulawesi Tenggara itu, bayangkan Pak, ada 16 PSN, Pak, proyek strategi nasional yang sebetulnya kalau dikonversi menjadi sesuatu yang berkontribusi untuk keuangan negara itu sebetulnya sangat luar biasa. Mungkin pada sisi ini saya ingin Pak Mahfud mungkin bisa memberikan kita perspektif yang lebih dalam soal skema investasi yang pada kesimpulan tadi disampaikan yang terus yang kemudian
meningkatkan konektivitas antar pulau, terus yang kemudian menurunkan biaya logistik, termasuk memperkuat daya saing daerah. Mungkin itu saya sebagai tambahan. Mudah-mudahan tentu kita di pansus ini kita berharap bisa percepatan semakin cepat di proses undang-undang ini bisa semakin baik untuk kesejahteraan khususnya daerah-daerah kepulauan kita. Terima kasih pimpinan.